oke, tapi Golkar punya sikap bukan hanya perubahan, kita perbaikan. Yang baik masa yang lalu harus kita teruskan, yang jelek baru kita robah. Tapi kalau kita mau berubah semua sistem ketatanegaraan, ini yang dialami sekarang. Oleh karena itu, Golkar menawarkan, kita ingin memberikan suatu kesejahteraan bagi masyarakat, demokrasi yang Tapi enak. bagaimana Pak, sudah diberikan kesempatan pemerintah hampir 5 tahun, masih ada antri minyak tanah. Nah, artinya dengan perubahan yang diharapkan mendadak seperti itu, ya, apa yang kita alami sekarang? Semua sikap masyarakat kita berangkat dari peran emosi dan marah dan sebagainya. Kita tidak pernah lagi duduk diskusi tentang bagaimana musyawarah mufakat memutuskan persoalan. Baik. Semua kita terjemahkan hitam putih. Oleh karena itu Golkar mau berubah, tapi apa yang baik masa yang kita perintah dulu, yang masa kita memerintah dulu, harus diteruskan. Baik. Seperti misalnya pendidikan yang baik, tidak ada pengangguran. Itu konsen dari Partai Golkar. Tidak ada pengangguran, Pak. Diperbaiki begitu. Yang ini yang menarik, Pak. Perubahan itu sepertinya disuarakan oleh semua partai, hampir semua partai menyuarakan perubahan ini. Perubahan seperti apa yang ditawarkan, PAN? Saya tahu ada 9 program ya, salah satunya penyediaan lapangan kerja, sembako murah, pendidikan berkualitas. Sebenarnya ini semua partai tidak baru, sudah klise. Semua partai juga sudah menyuarakan. Dan ini ada yang lebih menarik lagi, ini penanggulangan banjir dan bencana alam. Pertanyaannya, bagaimana akan melakukannya? Jangan katakan serahkan pada ahlinya, begitu kan? Ya, saya kira yang jelas, kalau bicara bahwa sekarang tidak ada pengangguran, di daerah pemilihan saya, di daerah saya, ini sekarang banyak perusahaan tutup dan banyak PHK. Nah, ini sekarang tentu saya kembali kepada pemerintah. Nah, kita tentu saya akan mengembangkan pola-pola agar masyarakat di bawah lebih punya wirausaha. Mereka punya jiwa wirausaha yang tinggi, sehingga didorong masyarakat sendiri juga punya aktivitas yang akan mengembangkan ekonomi. Karena ketua umumnya pengusaha begitu. Kita Ya, akan interupsi kepada yang mau interupsi. Ada mau interupsi? Ya, silakan. Makasih. Tadi Bang Napi Tupulu, kita pakai jangan abang, bung lah, biar sama kayak dulu. Golkar masih seperti yang dulu katanya. Tadi Bang Napi Tupulu bilang bahwa Golkar sekarang, saya lihat di televisi iklan-iklannya, Ketua Umum Anda mengklaim bahwa perdamaian bla 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 adalah karya Golkar. Kemudian di sebelahnya juga begitu juga, Demokrat pun begitu juga, bahwa minyak turun 3 kali katanya, itu karena Golkar. Padahal kita tahu itu semua adalah kerja pemerintah, bukan kerja Golkar yang di sana atau dalam pemerintah. Demokrat yang betul. Ada interupsi, Rahma. Barangkali tidak memperhatikan iklan. Di iklan itu hanya dikatakan bahwa kader Golkar ada di sana, elit-elit politik yang ada di DPR dan ada di pemerintahan ada di sana. Artinya apa? Bahwa Golkar memberikan juga kesempatan kepada PAN karena kita sama-sama. Nah, persoalannya jadi tidak benar juga misalkan kalau PAN yang juga merupakan pendukung pemerintah menyoroti persoalan minyak tanah. Tanggung jawabannya Anda dituntut konsisten. Jadi jangan hanya mau enaknya, tetapi ketika disoroti oleh rakyat itu cuci tangan. Politik yang konsisten. Saya kira Nanti kesempatan waktu lebih panjang. harus istiqomah, harus konsisten. Kalau memang pendukung pemerintah, mari kita Terima kasih. Yang lain, barangkali, ya silakan Bapak yang di atas. Begini Bung Idrus, saya panggil Bung. Kita tahu bahwa Yusuf Kala itu punya kesempatan. Dia karena wakil presiden, jadi punya kesempatan untuk memperlihatkan diri kepada masyarakat supaya perdamaian ada di mana-mana. Itu karena dia punya kewenangan. Dia wakil presiden. Seandainya bukan wakil presiden, belum tentu dia punya kesempatan. Ya Pak, bukan. Baik. Jadi perdamaian itu buat kita semua. Saya kira buat semuanya. Siapapun yang punya kesempatan akan berbuat lebih banyak. Baik, terima kasih. Baik, itu karena kesempatan yang pasti Yusuf Kala sudah memanfaatkan kesempatan dengan baik ya Pak ya. Figur. Baik, interupsi. Sorry, maaf. Ya. Bahwa sebenarnya bukan karena jabatannya, Ya. tapi karena konsepsi politiknya. Ya. Untuk kedamaian kita, Republik ini, inilah yang disebut pemimpin. Baik. Baik, silakan. Silakan sekarang coba Napi Tupulu. Jadi kalau kita melihat sejarah bagaimana peristiwa Poso, siapa yang hadir di situ? Seorang kader Golkar yang kebetulan Menko Kesra. Peristiwa Ambon misalnya, siapa yang hadir di situ?
Yusuf Kala kebetulan Menko Kesra. Peristiwa Aceh misalnya, yang menyelesaikan itu adalah Pak Yusuf Kala sebagai wakil presiden, kader Golkar. Artinya betul kan, Jadi karena ada kita kesempatan. Kalau tidak ada kesempatan tidak akan melakukan itu dan tidak Bukan memperoleh kesempatan juga sebenarnya. Apa yang dilakukan kader PAN? Ya, saya kira sangat jelas bahwa yang kita lakukan, kita melakukan beberapa perubahan yang mendasar tentang dalam kaitan wajib belajar. Bahwa kita mengurangi tingkat orang drop out dari sekolah. Sekarang biaya pendidikan saya kira hampir di sekolah negeri bisa gratis. Ini kan karena kader PAN ada di Kementerian Pendidikan dan insya Allah ini akan terus dilanjutkan. Apalagi kalau nanti PAN mengatakan porsi yang lebih besar. Ini baru di sisi pendidikan saja. Nah, kita punya pendidikan diklaim oleh Golkar juga loh, di iklannya Golkar. Ya, pendidikan murah. Maka kita tidak mau saling mengklaim lah. Artinya siapa yang bekerja itulah rakyat tahu siapa yang ada di situ, siapa yang duduk. Jadi kalau klaim-klaim itu bukan urusan PAN lah. PAN bekerja saja, bekerja untuk rakyat yang terbaik untuk rakyat. Tapi tadi disebutkan bahwa kok PAN ini tampaknya kalau pemerintah sedang baik didukung, giliran pemerintah buruk kok mundur jauh-jauh. Nah, gini, ini saya kira ini sangat penting saya berikan. Jadi PAN memberikan pengkritisan kepada pihak manapun, ya, itu karena memang PAN memberikan sesuatu konsepsi bahwa kita akan menjadi partner yang kritis, partner yang baik, partner yang tidak akan menjerumuskan. Kalau kita katakan yang baik-baik nanti malah dia akan menyimpang, dibiarkan. Ya kalau diberikan yang manis-manis. Mungkin Golkar masih maunya ABS begitu asal Bapak senang barangkali. Oh tidak, tuh ya silakan. Ya silakan. Jadi kalau memang PAN kritis dan mengkritisi kebijakan pemerintah, kalau tidak setuju mestinya ada tindak lanjutnya, mundur dong. Jangan lagi tetap ada. Itu baru konsisten sebagai sikap politik. Terima kasih. Kita sama-sama Idrus. kita keluar kalau kita tidak setuju. Nah ini PAN dipertanyakan konsistensinya, kritis tapi tidak bersedia mengambil sikap. Oh jelas, saya kira dalam konteks ini kita sudah jelas bahwa kader PAN, silakan. Kalau pemerintah itu kan hak prerogatif presiden, yang mengangkat itu adalah presiden. Ya. Jadi kalau presiden mau melakukan hal-hal yang sesuai dengan prinsip dia, Tapi yang disoroti tadi kenapa tidak mengundurkan diri kalau tidak setuju begitu? nah, kita sudah memberikan kepada pemerintah. Silakan, ini kader terbaik PAN diwakafkan untuk negara, diberikan kepada negara untuk melakukan yang terbaik. Dan sudah memberikan yang terbaik begitu Pak Hakawi. Sudah memberikan dengan yang bukti terbaik. yang nyata. Ada yang komen lagi? Silakan. Pada interupsi. Mohon maaf, saya harus memberikan kesempatan pada yang lain. Tidak bisa 2 kali. Dan Bang Idrus, sebetulnya Bang Idrus tidak bisa 2 kali juga tadi interupsinya. Ya, kita terlalu bersemangat tadi, jadi saya beri kesempatan 2 kali. Iya, kita harus lanjutkan lagi nih. Kalau kita melihat bahwa sebetulnya kan, apakah kemudian Golkar demikian yakin bahwa akan menjadi juara lagi di tahun 2009? Sementara itu yang tadi dikatakan bahwa orang sebagai melihat juga sekarang mulai kedodoran dengan partai-partai lain. Oh salah. Karena kita memiliki suatu strategi, katakan seperti iklan. Kenapa kita baru Januari bicara? Karena kita hitung kekuatan dan tenaga. Kalau Uangnya sudah mulai habis gitu, Pak? Bukan. Uangnya sudah mulai habis, Energi. gitu. Ya. Kalau dilihat Energi misalnya, dan dana dihemat Pak ya? bukan, potensi yang ada di Golkar itu tidak dimiliki partai lain. Kedua, Golkar paling miskin pertikaian, paling miskin perpecahan, dia punya disiplin yang tinggi. Masa sih Pak? Ya. Kayaknya sering banget mendengar Pak Fadil Muhammad dengan Pak Yusuf Kala ribut-ribut gitu. Lain. Tapi akhirnya lihat saja misalnya, Fadel dan Kristen Nandi juga akan ikut kepada prinsip-prinsip Partai Golkar. Kita memiliki tidak kurang dari 200 bupati di daerah. Kita memiliki ketua DPRD di daerah banyak. Mereka itu semua adalah mesin politik yang sudah tertata rapi. Tapi justru itulah kemudian yang bisa membuat orang perpecahan karena kadernya saking bagusnya, kemudian ingin muncul sendiri-sendiri. Sultan Hamengkubuwono 10 misalnya. Di situ supremasi partai ini. Kenapa?